Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ran, sebelum kita mulai nih, saya nih nak berpantun dikit ya. Boleh. Pergi ke pasar mencari ubi. Elok. Jangan lupa belikan buah naga. Elok. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berkabar Jambi, edisi Sabtu 23 Desember 2023. Weh, bukan mainnya lah budak kau padek berpantun. Sejak kapan bisa berpantun? Nah, agak lama lah saya suka bercerita berpantun-pantun tu sama kawan. Kok sama saya tak pernah kemarin tu? Nah, kita belajar sama-sama Boleh, ya. boleh. Nah, Iya. tadi nyebut tanggal 23 kemarin berarti tanggal 22 hari ibu, hari mak. Iya, hari mak. Hari mak. Kemarin ngerayain macam mana sama mak? Jadi Rehan tuh kalau ngerayain hari ibu tuh biasa-biasa bela sama mama. Kita peluk gitu, ucapin lah selamat hari mama ya mak, gitu lah. Nah, jangan lupa kita peluk juga bapak, walaupun bukan hari bapak tetap kita peluk. Iya, Kasihan kaget. peluk. Iya, dipeluk maknya baik. Iya. Kemarin tuh makan-makan lah sama keluarga kemarin. Iya, makan-makan yang biasa baik kan. Rehan pesen krep baik. Oh, pesan. Iya. Tak bisa masak? Tak bisa. Paling masak mie. Masak mie? telur. Iya. Nah, besok saya ajari ya. Iya, Mau? boleh. Masak air tapi saya bisa. Kalau itu tak usah diajarin, saya juga bisa. Oh, bisa? Iya. Nah, hari ini kita nak ngasih khabar apa baik ke kanti-kanti kita, Rehan? Nah, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik, di antaranya jelang Nataru, Pemkot Sungai Penuh melakukan sidak ke pasar tradisional. Nah, masih tentang jelang Natal dan Tahun Baru, kanti-kanti pemerintah kota bakal melakukan sidak pasar gas 3 kg. Nah, selanjutnya tu 4.334 belangko KTP elektronik diprioritaskan bagi pemilih pemula. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya, Karani Utari. Dan saya Raihan, inilah Berkabar Jambi selengkapnya. Dan kita ke kabar pertama, kanti-kanti. Jadi jelang Natal dan Tahun Baru pemerintah kota Sungai Penuh melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional Tanjung Bajure. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan mastii ketersediaan bahan pokok nyukupi bagi masyarakat. Pemerintah kota Sungai Penuh melakukan sidak ke pasar tradisional Tanjung Bajure, Sungai Penuh. Sidak itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan mastii ketersediaan bahan pangan di pasaran nyukupi untuk masyarakat pas menghadapi Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengatakan, berdasarkan hasil sidak atau operasi pasar yang dilakukan, pihaknya mastii ketersediaan sejumlah bahan pokok, kayak cabai merah, bawang merah, beras, telur ayam, dan daging untuk masyarakat dalam menghadapi Nataru nyukupi. Ahmadi Zubair juga ngeklaim untuk harga sejumlah bahan pokok di kota Sungai Penuh masih terkendali dan relatif stabil, serta tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Sampai kepada tahun baru nantinya, ya semuanya ini bisa terkendali dengan baik dan harga barang pun juga stabil. Persediaan stok bahan pangan yang ada di Kota Sungai Penuh insya Allah mudah-mudahan akan tetap tersedia jika ada terjadi sesuatu yang goncangan kekurangan stok. Sementara itu untuk kenaikan harga cuma terjadi pada bahan pokok jenis bawang merah. Sebelumnya bawang merah dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram, kini naik jadi Rp30.000 per kilogramnya. Irwan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti menjelang Natal dan Tahun Baru, 60 personel SAR Jambi disiagakan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. 60 personel itu akan ditempatkan di beberapa wilayah rawan bencana alam. Kantor SAR Jambi menggelar apel siaga khusus jelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Basarnas Jambi pada Senin pagi dilakukan untuk memberikan arahan kepada personel. Tak cuma itu, apel juga digelar untuk menyiapkan peralatan keselamatan sebelum diberangkatkan ke lokasi rawan bencana. Kepala Kantor SAR Jambi Cornelis mengatakan, pada peringatan Natal dan Tahun Baru, Kantor SAR Jambi menyiagakan 60 personel dan belasan pasukan di wilayah rawan bencana. Personel SAR akan disiagakan mulai 18 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Personel SAR akan melakukan pengawasan dan penyelamatan kepada korban bencana. Basarnas
khususnya kantor SAR Jambi secara resmi melaksanakan siaga khusus Natal dan Tahun Baru tahun 2023-2024 yang mana akan dilaksanakan dari tanggal 18 pada hari ini sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2024. Cornelis menambahkan, personel SAR akan disebar di 4 pos SAR di Provinsi Jambi, Iko di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Asal TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ganti-ganti jadi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih bakal gelar operasi pasar gas ukuran 3 kg di seluruh kecamatan. Itu dilakukan guna antisipasi adonyo kelangkauan jelang Natal dan Tahun Baru lagi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan langkah antisipasi terhadap potensi langkanya gas ukuran 3 kg jelang Natal dan Tahun Baru 2024. Langkah konkret yang dilakukan pemerintah dengan nyurati Pertamina supaya gelar operasi pasar. Kepala Dinas Perindah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muhammad Awaludin mengatakan, kegiatan operasi pasar gas bersubsidi ko bakal dilaksanakan tanggal 22 Desember 2023 dengan melibati langsung pihak Pertamina. Operasi pasar Iko bakal dilaksanakan di seluruh pasar rakyat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk jumlah tabung gas 3 kg yang bakal disiapi untuk operasi pasar Iko 2.240 tabung. Biasanya Dinas Perindak akan segera mengajukan surat permohonan pelaksanaan operasi pasar LPG. Karena walau bagaimanapun, pastinya akan terjadi peningkatan penggunaan. Operasi pasar Iko bertujuan untuk mengantisipasi tingginya permintaan gas ukuran 3 kg pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal itu berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, tadi beritanya tentang Nataru galau, yo. Iya. Nah, ngomong-ngomong, Rehan kagi Nataru ada rencana nak liburan apa nak kemana tak? Nah, sebenarnya ni ada sama kawan rencana tu nak naik Gunung Kenci. Wah, boleh saya ikut? Boleh, kalau di Rani Telau kita gas, kita ajak juga. Cuma masalahnya itu masih wacana pula. Oh, wacana, nah kalau iya. wacana tu dah lah penting lah kalau macam tu kalau wacana, yo. Iya, gawean tu kalau direncanakan malah tak jadi pula. Nah, itu dah lah saya di Siko Bela nak kerja Bela kagi Nataru. Oh, di Siko Bela ya. Nah, jadi ganti-ganti jangan nak mana-mana dulu. Saya nak Nupo Iko, kami bakal balik hadir dengan informasi menarik dan penting lainnya. Kita berikan edukasi politik kepada masyarakat. Kembali lagi bersama Berkhabar Jambi. Kanti-kanti ketersediaan belangko KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh mencapai 4,334 keping. Belangko tersebut diprioritaskan untuk mencetak KTP elektronik bagi pemilih pemula. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pihak Disdukcapil Kota Sungai Penuh, Amrah Zaini mengatakan, hingga saat ko ketersediaan belangko KTP elektronik mencapai 4,334 keping. Belangko tersebut akan diprioritaskan untuk pencetakan KTP elektronik bagi pemilih pemula yang telah masuk ke dalam daftar pemilih tetap pada pemilu serentak tahun 2024. Untuk mempercepat proses perekaman dan pencetakan KTP seluruh calon pemilih pemula, pihaknya melakukan sistem jemput bola dengan mendatangi sekolah dan kecamatan dalam kota Sungai Penuh. Stok belangko KTP kita per tanggal 13 Desember 2023 itu sebanyak 4.334 keping. Jadi stok untuk Desember sampai pada bulan Februari nanti insya Allah cukup. Amrah Zaini menambahkan dalam menuntaskan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula, pihaknya terkendala banyaknya pemilih pemula yang tidak berada di tempat saat petugas turun di lapangan. Selain sulit ditemui pemilih pemula juga banyak yang sedang menuntut ilmu di luar daerah. Ilwan TVRI Jambi melaporkan.
Ganti-ganti KPU Kota Jambi mulai buka surat suara untuk pemilihan Presiden 2024. Ada sekitar 469.000 lembar surat suara yang bakal dilipat dan disortir. KPU Kota Jambi mulai buka surat suara untuk pemilihan umum Presiden tahun 2024. KPU mulai melakukan pelipatan dan sortir pada surat suara tersebut untuk mengetahui apakah ada kerusakan atau tidak. Pelipatan surat suara IKO dilakukan di gudang penyimpanan logistik KPU Kota Jambi di kawasan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pelipatan dan sortir dilakukan hingga 23 Desember 2023. Ketua KPU Kota Jambi, Arif Lesmana Yoga mengatakan, sejauh IKO belum ada ditemukan surat suara yang rusak. Pasalnya, pelipatan dan sortir baru dilakukan dan belum ada laporan. Diharapkan tidak ada kendala selama pelipatan dan sortir pada surat suara, sehingga pelipatan surat suara bisa selesai tepat waktu. Untuk pengelolaan logistik KPU Kota Jambi terkait persiapan pemilu 2024, kita kan sudah menerima beberapa item logistik yang hari ini lagi disortir. Dari itu surat suara presiden yang kemarin kita terima tanggal 12 Desember kemarin. KPU Kota Jambi lah nerima 469.000 lebih surat suara dari KPU RI. Pihaknya juga masih nunggu kedatangan surat suara untuk pemilihan legislatif 2024. Joko TVRI Jambi melaporkan. Masih perihal pemilu, Bawaslu Muaro Jambi buka posko pengaduan kepada masyarakat. Apabila menemukan pelanggaran selama masa kampanye, pengaduan dibuka pada hari kerja mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Pesta Demokrasi 5 tahunan semakin mendekati puncak penyelenggaraannya. Saat tahapan pemilu memasuki masa kampanye, di mana para peserta pemilu tengah meraih simpati dari masyarakat untuk mendulang suara. Tak jarang, seluruh cara dilakukan oleh peserta pemilu untuk mendulang suara, termasuk melanggar ketentuan pemilu. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu, peran serta masyarakat dibutuhkan dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran dan kecurangan pemilu kepada Bawaslu. Sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pengawasan, Bawaslu Muaro Jambi membuka posko pengaduan masa kampanye sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pimpinan Bawaslu Muaro Jambi Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas, Asnawi mengatakan, pihaknya tak hanya menunggu laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat, namun juga dari panitia pengawas tingkat kecamatan hingga desa. Pengawasan kita lakukan sampai malam, itu melibatkan seluruh jajaran kita di bawah, dari itu perwakilan kecamatan sampai ke perwakilan desa. Kami mengimbau kepada mereka untuk terus melakukan pantauan di desa dan kecamatan yang masing-masing. Asnawi menambahkan, hingga memasuki hari ke-18 masa kampanye, pihaknya belum menerima laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat dan panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan hingga desa. Tahapan masa kampanye di Kabupaten Muaro Jambi masih berlangsung aman dan lancar tanpa adanya kecurangan. Azam Afnan TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, ganti-ganti pada masa kampanye, peserta pemilu dari partai politik di wilayah Kabupaten Sarolangun diminta untuk ngasih edukasi kepada masyarakat untuk berpolitik santun dan damai. Hingga hari ke-17 pelaksanaan kampanye pemilu 2024, pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif di Kabupaten Sarolangun berjalan aman, tertib, dan lancar. Kesuksesan pergelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan IKO bisa berjalan damai kalau peserta pemilu melibatkan masyarakat dengan ngasih edukasi politik bersih dan sehat. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kosbangpol Kabupaten Sarolangun, Hudri mengatakan, dalam rangka ngasih pemahaman kepada masyarakat secara luas terkait pemilihan umum yang bakal dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 lagi, para kontestan calon legislatif dari masing-masing partai politik
diminta tidak bikin sesuatu yang bisa nemboli kegaduhan di tengah masyarakat, kayak politik identitas, nyebari berita bohong, dan jelei caleg lain dengan jago etika dalam berpolitik. Kudri jelasi pihaknya berharap kepada semua calon legislatif di setiap daerah pemilihan supaya ngasih pendidikan politik dengan sebaik-baiknya terutama kepada tim sukses maupun kepada para pendukungnya. Ini kita berharap ini akan berlangsung dengan baik, dengan aman, damai, dan sejuk. Oleh karena itu kita sangat berharap pada para kompetitor yang nanti akan bersaing berlaga di pemilu 2024 ini. Masyarakat juga diimbau untuk berpartisipasi dalam menyuksesi pelaksanaan pesta demokrasi dengan sejuk, aman, dan damai. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Memang pentingnya lah pendidikan politik tu dah hanya. Ya, pentingnya. Jadi biar kita tu masyarakat tu memilih pemimpin tu bukan kerana ngikut orang. Karena memang tahu nian apa kualitas dia dan kenapa alasan dia memilih. Yo, gitu. supaya tak ada kegaduhan juga dan konflik selama masa kampanye kau sekarang kau kan juga di pemilu kali juga berjalan dengan aman, sejuk dan damai. Ya, benar nian tu. Semoga berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan ya. Amin. Nah, saudara tetaplah bersama Berkabar Jambi kerana kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya Gubernur Jambi instruksi kesiapan penanganan COVID-19 tetaplah di Berkabar Jambi. Balik lagi bersama kami di Berkabar Jambi. Kanti-kanti mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca Nataru, Gubernur Jambi Al-Haris menginstruksikan kesiapan penanganan penularan virus tersebut di daerah. Pemerintah Provinsi Jambi menginstruksikan kesiapan penanganan COVID-19 setelah Kementerian Kesihatan Republik Indonesia mengkonfirmasi adanya kenaikan infeksi virus tersebut secara nasional pada bulan Desember 2023. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan Dinas Kesihatan maupun dinas terkait diminta untuk segera menyiapkan langkah-langkah penanggulangan COVID-19 guna mengantisipasi peningkatan kasus baru di daerah. Seluruh fasilitas kesihatan baik rumah sakit hingga puskesmas juga didorong untuk menyiapkan langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan. Dalam upaya mengantisipasi masuknya virus, Gubernur meminta masyarakat yang baru datang dari luar negeri untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 dan menerapkan protokol kesihatan secara mandiri. Selain itu, masyarakat yang bepergian ke luar daerah saat masa libur Natal dan Tahun Baru juga diimbau untuk gunakan masker serta menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan. Strategis penanggulangan COVID-19 dilakukan pemerintah Provinsi Jambi untuk mengantisipasi lonjakan kasus tersebut di daerah. Tentu kita seperti biasa, karena sudah ada tim yang selama ini pernah menangani itu, dan Dinas Kesehatan dengan segala tim yang ada, juga kan tentu kita juga sudah mulai membuat langkah-langkah. Hingga pertengahan Desember 2023, Gubernur Al-Haris memastikan belum ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19 di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Apalagi jelang Nataru kan mobilitas kita kok lebih tinggi yo, bertemu dengan orang banyak. Jadi sebaiknya juga kita pakai masker kalau pergian, apalagi keluar kota, keluar daerah tu. Daerahnya juga nerapi protokol kesehatan supaya tidak kena COVID-19 tadi. Nanti tu kalau udah rame-rame tempat kau usahakan pakai lagi lah masker. Kita kan tak mau tu ulang lagi kayak 2020 ya. Iya. Nah, kita beralih pula ke kabar lainnya yang kanti-kanti ya. Jadi pemerintah Provinsi Jambi ko memutusi untuk melakukan peninjauan lagi izin pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara PT SAS. Pemerintah Provinsi Jambi masih ngumpuli informasi persoalan. Masuk tahapan kesimpulan dan keputusan. Menanggapi usulan peninjauan lagi izin pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara di Kelurahan Aukenali, Kota Jambi, punya PT Sinar Anugerah Sukses, pemerintah Provinsi Jambi belum memutusi untuk melakukan peninjauan lagi perizinan tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudiman mengatakan,
pemerintah Provinsi Jambi kini masih dalam tahapan ngumpuli informasi persoalan, belum pada tahapan kesimpulan dan keputusan. Inventarisasi informasi dari pemerintah Kota Jambi, DPRD Provinsi Jambi, hingga media massa bakal jadi bahan pertimbangan dalam memutusi persoalan masuk dalam ranah legal atau sosiologis. Sebelum nyimpuli dan mutusi, pemerintah Provinsi Jambi bakal terlebih dulu melakukan analisis terhadap seluruh catatan-catatan persoalan PT Sinar Anugerah Sukses. Analisis itu dilakukan untuk mempercepat penyelesaian konflik dan polemik rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara. Saya coba inventarisir apa sih yang menjadi persoalannya dari laporan masyarakat, dari laporan Ibu Wali Kota, PJ Wali Kota ya. Kita sudah inventarisir, termasuk juga catatan dari Dewan, termasuk juga berita-berita yang ada di media massa. Dari malam kita sudah inventarisir persoalan-persoalannya, apakah ini persoalannya legal atau persoalan sosiologis. Pemerintah Provinsi Jambi nargeti mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara paling lambat pada akhir Desember 2023. Randy Alta, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Jambi Timur. Ganti-ganti eksekusi bangunan dan lahan sekitar seluas 1 hektar di kawasan Jalan Baru Payo Selincah, Jambi Timur berujung ricuh. Seorang anggota Polri terluka. Aksi itu terjadi setelah pihak tergugat tidak terima tanah yang ditempatinya dieksekusi oleh petugas. Eksekusi lahan dan bangunan di kawasan Jalan Baru Payo Selincah, Jambi Timur berujung ricuh. Pada Senin 18 Desember 2023 karena pihak tergugat Sabarudin menolak eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jambi. Pada eksekusi itu, sejumlah massa yang diduga provokator diamankan petugas kepolisian. Setelah sempat terjadi aksi saling dorong, hingga seorang anggota Polri mengalami luka. Kapolsek Jambi Timur, Kompol Yumika Putra, mengatakan petugas kepolisian terpaksa membubarkan para massa setelah sempat menghalangi proses eksekusi tanah dan bangunan. Saat diamankan polisi menemukan 2 buah senjata tajam dan diduga sejumlah bom molotov di lokasi kejadian. Hari ini kami melakukan pengamanan eksekusi yang diminta oleh Pengadilan Negeri Jambi atas sebidang tanah di Kelurahan Payo Selincah. Nah, pada saat kami akan memulai, terjadi hambatan atau halangan atau perlawanan dari pihak tergugat dalam hal ini. Namun demikian situasi bisa kita kendalikan. Tadi sempat terjadi chaos karena dari pihak penggugat mengumpulkan masyarakat yang tidak kita ketahui dari mana dan diantaranya ada yang membawa senjata tajam. Eksekusi ko dilakukan Pengadilan Negeri Jambi setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung 2022 silam. Pada putusan ko, pihak penggugat atas nama Minarti memenangkan perkara tersebut atas tanah dan bangunan sekitar 1 hektar yang berada di kawasan Jalan Baru, Selincah, Jambi Timur. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Han, masih ada kabar untuk ganti-ganti kau lagi? Lah habis pula. Habis. Iya. Boleh nambah lagi? Cukuplah buat Cukup minggu lah. ni ya. Sudah. Pasal baru tadi lah kita mulai ya. Iya, lah habis. Nak mana cepat-cepat kau? Kan malam mingguan kita Padat je lah budak kau. Iya, adalah janji ya. Ada janji ya. Iya. Jadi minggu depan pula kita kasih kabar untuk Minggu ganti-ganti depan lagi ya. ganti-ganti kita kasih lagi selengkapnya berita-berita terbaru dan terbaik dari Berkabar Jambi. Benar ni ya. Jadi ganti-ganti sampai di siko kau minuman ni ganti-ganti dalam Berkabar Jambi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan ganti-ganti. Saya Kerani Utari. Dan saya Rehan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.